Gua pernah balap di Banjar dulu sampai ada batu yang masuk ke ban dalam. Oke, kembali lagi di obrolan malam bersama Pala Acil. Jadi kali ini gua kedatangan pembalap, atau lu bisa jelasin lebih jelas gitu, lu bekerja di mana gitu? Oh, oke oke. Nah, kali ini gua ikut gabung nih sama eh Poseidon gitu. Itu juga bukan orang lain gitu, teman-teman gua sendirilah di kampung halaman. Nah, jadi kali ini gua mau jelasin sedikit lah ya, Profesi, sedikit. lebih ke profesi. Lebih ke profesi ya gitu. Jadi saya tuh waktu kerja, bukan kerja lah, namanya hobi lah gitu, hobi tapi ya bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Iya, cuan gitu. Ujungnya Ya, pasti cuan. ujung-ujungnya cuan gitu Cuan. pasti. Nah, gua tuh jadi sekarang fokus balapan lah gitu. Meskipun kemarin eh tau lah lo semua kan, kemarin tuh lagi musimnya pandemi gitu, corona. Nah, sekarang gua fokusin lagi buat balapan lagi gitu. Udah mulai fisik semua, udah gua lakuin buat menyambut balapan di tahun 2020 gitu. Jadi gua itu adalah seorang pembalap lah gitu intinya. Nah, jadi lu seorang pembalap nih. Nah, ngomong-ngomong pandemi nih, Cil. Nah, kemarin lu kan pandemi nih. Kesibukan lu apa sih yang paling kayak setiap hari dari mulai pagi sampai kayak kegiatan lu sehari-hari kayak gimana sih? Oh ya, nah kemarin ya sedikit cerita dulu nih. Pembalap semua banyak yang mengeluh kan, karena pandemi gitu. Soalnya namanya pandemi kan berhubungan banyak orang lah gitu. Dari mulai penonton, mekanik, bos, kru semualah pokoknya. Jadi gua musim pandemi itu diam aja di rumah. Di rumah aja. Gak maksain buat Gak maksain, keluar gitu. gak maksain. Lebih kayak kegiatan di rumah aja. Di rumah aja lah, kayak fisik tipis-tipis aja lah gitu. Yang penting gua nggak ngelupain Lebih stabil lah gitu ya. Pokoknya gua lebih menjaga pola makan, pola hidup, lebih sehat lagi gitu. Makanya musim pandemi itu mungkin berakibat banyak lah kalau kita bisa terkena imbas dari covid itulah gitu. Makanya saya lebih jaga Menjaga kesehatan juga, jaga kesehatan, ngikutin protokol kesehatan dari pemerintah lah. Iya, lebih kayak nurut gitu. Iya. Banyak orang yang kayak masih bandel gitu, udah tahu pemerintahan buat nganjurin buat kayak lu di rumah aja gitu, nggak usah ke mana-mana. Nah, itu pendapat lo nih terhadap orang-orang yang masih bandel, masih motoran lah, kan kemarin bulan puasa gitu kan. Oke. Masih ada yang balapan, masih ada yang Oh iya, benar-benar. Apa lu juga termasuk orang yang balapan nih kayak kalau misalkan puasa? Gua sih sebenarnya jauh dari balapan liar gitu. Kalau semisal gitu kayak bulan puasa, kecuali juga sebenarnya gua balapan liaran tuh saya punya motor sendiri sebenarnya gitu ya. Tapi nggak diprioritasin buat kayak cari nama di jalan balapan liar lah gitu. Gua punya motor balap sesuai kapasitas motor balap drag gitu buat main liaran, tapi ya liaran yang lebih sedikit safety suka ya. lebih koleksi gitu kayak. Ya koleksi kalau gua. Seenggaknya lu punya gitu. Ya kalau gua sih kebanyakan jadi gini, gua ngoleksi motor tuh kayak orang lain kan ngoleksi motor tuh kayak yang motor motor-motor Harley lah gitu, apa motor-motor sport gitu. Kalau gua lebih suka di Klasik. bukan, justru lah gua lebih suka di kayak racing itulah. Klasik. Dari motor road race nih, gua punya motor sendiri gitu, motor drag Jupiter slip engine. Kalau race nya gua pakai lebih suka di 2 tak gitu, 2 tak Satria, karena lebih istimewa lah menurut gua gitu. Terus motor Ninja itu di YouTube gua ada, YouTube-nya gua yang gua review tuh. Terus motor-motor lah kayak gitulah, kayak motor-motor dipakai balapan aja gitu. Lebih ke jalan gitu. Nah, lebih kayak ya cc-nya lebih tinggi gitu dari normal. Iya. Nah, ngomong-ngomong, lu kan sebagai profesi pembalap, bisa dong lu ceritain ke audiens lu sendiri dan kayak gimana sih perjalanan lu dari nol, mungkin kayak ya gue juga termasuk gitu tahu gitu. Iya. Gue juga dulu dari kecil kayak gimana. Bener. Lu bisa
ceritain lah hal yang memorable gitu. Memori kayak bener-bener bener. itu bakal bener-bener diinget gitu di hidup gue ketika lu menjadi sekarang. Nah, yang paling gua rasain pedihnya jadi pembalap tuh ada tapi tak dianggap gitu. Tahu kan? Maksudnya gua tuh sebenarnya balap tuh dari dulu gitu. Kok eh, ada orang yang gua dulu tuh kok sampai gak, maksudnya gak ketemu kenal tapi kalau disuruh gak nanya gitu. Kayak senior gitu. Menurut gua itu sangat disayangkan gitu menurut gua. Karena sedikit banyaknya dukungan dari senior untuk para pemula kayak gua sekarang gue juga masih pemula kan. Nah itu sangat berdampak besar sih buat mental para pemula gitu, untuk kayak dibimbing sedikit, jangan nggak terlalu banyak lah, sedikit aja, terus itu nggak dianggap lah gitu yang menurut gua ngerasa senior tuh. Terus gua yang ngerasa di gua tuh perjuangan itu gua dari 2013 lu udah mulai itu. Iya. Umur lu berapa? Umur gua sekitaran 10 tahun lah. 10 tahun lu udah lihat, udah nyoba motor kayak Iya, gitu. kalau sekarang kan masih, kalau sekarang banyak pembalap-pembalap yang kayak pembalap apa Rocky gitu. Rocky itu umuran 13 tahun kan. Mulai dari 8 sampai 13 tahun tuh. Dan sekarang udah banyak, soalnya udah ada kelas-kelasnya sampai umur sekecil itu. Iya. Sedangkan lu dulu dari kayak udah mau main kapan juga lu bisa. Oke, iya benar. Jadi gua dulu main umur gua 10 tahun, gue main di kelas senior, gue enggak apa-apa gitu. Soalnya gak ada ketentuan tertentu. Iya, gak ada, maksudnya gak ada kelas gitu. Soalnya gua dulu awal-awalnya tuh di Matic gitu, di Matic. Meskipun sebenarnya sekarang juga gua prinsip gua gini, gua mau balap Matic, mau balap bebek, mau balap 2 tak, mau balap squat. Nah, itu lu harus coba gitu. Gak boleh, kalau bahasa Sundanya gak boleh bauan gitu. Mau apa juga, mau motor apa juga, lu harus bisa. Iya, jadi lu bisa di segala bidang di Matic, mau ada kayak gimana. Jadi kayak mungkin yang gue simpulin beberapa tahun ke belakang sejak lu kecil, mungkin ya kayak makin tahun pemerintah udah memfasilitasi dengan sangat-sangat memperhatikan gitu kan, dari mulai memperhatikan dengan fasilitas apa namanya, kelasnya gitu, dari mulai kayak terperinci lebih detail gitu. Ya lebih enak lah kalau untuk tahun-tahun sekarang ada kelas yang dikhususkan gitu buat anak-anak pemula yang baru mau belajar lah gitu kan. Sekarang juga tadinya gua sekarang bisa balap di Motoprix di tim gua gitu, street wheel. Nah gua tuh balap di Motoprix sama di HDC sebenarnya gitu, tapi karena musimnya COVID nih jadi tertunda apa bagaimana, nggak tahu tertunda apa dibatalkan gitu. Kalau di antara masih lu bimbang gitu ya? Iya, soalnya kita mau masuk ke Motoprix nggak bisa karena belum ada gitu eventnya. Masuk ke One Prix harus ada aturan-aturan yang diselenggarakan oleh TP1-nya gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi sangat memorable, lu udah tahu jalanan, lu udah nyoba motor balap dari 10 tahun. Jadi kayak gini ya. Apa nih kayak dorongan dari 10 tahun? Ya mungkin anak 10 tahun ya cuman kemauan aja gitu kan. Kayak gak mikir kayak ya mungkin lu juga sering main PS di GP juga gitu kan. Apa sih dorongan pertama gitu lu kayak lu gak mikirin umur gitu, kayak 10 tahun apakah ada dorongan dari orang tua atau kayak lu benar-benar dari kecil udah ngidamin kayak nanti gue bakal jadi pembalap internasional? Nah jadi gue tuh sebenarnya ya ini gue dari kecil banget kata orang tua gue, meski dulu pas gue masih di kandungan ada balap dimanapun orang tua tuh berangkat. Mungkin jadi sebelum lu jadi pembalap dan kayak orang tua juga gitu. Orang tua juga udah membiasakan nonton jadi gitu. Soalnya ada cita-cita orang tua saya yang belum tercapai lah, ayah saya gitu. Dulu ayah saya pengen jadi pembalap karena mungkin dulu karena fasilitas nggak ada gitu, terus orang-orang yang kenalnya nggak ada gitu, yang supportnya juga belum terlalu banyak. Mungkin ya itu juga sih faktor utama juga itu. Nah selain itu jadi di umur gua segitu gua lebih nggak terlalu bergantung pada orang tua lah sebenarnya gitu. Dari dulu otodidak gitu, kayak lu mempelajarin kayak ya udah yang ada ya lu harus pelajari gitu. Kalau misalkan lu kayak bener-bener prosesnya gitu step by step. Iya, step by step. Jadi
nggak ada, menurut gua sih nggak ada orang yang nggak bakal ada orang yang nggak sukses kalau orang itu mau berusaha. Menurut gua gitu, itu yang prinsip gua tanemin dalam diri gua sendiri sampai dari umur 10 tahun sampai 2019. Itu perjalanan panjang banget, sampai gua pernah dijatuhin orang, Ya, itu gue udah pernah pasti. direndahin orang, gua pernah maksudnya direndahin yang orang lain itu kayak nggak apa sih dia sih, udahlah gitu Nah lah. itu ya kayak terkadang orang-orang yang kayak gitu bener-bener bikin down Iya, gitu. Semangat kita yang udah bener-bener Benar-benar tinggi, tinggi udah gitu. bener-bener dikonsepin kayak Nah. orang kayak gitu, sekadang kita juga down. Nah. Tapi kalau misalkan lu bisa nyesuaiin kan kayak ya mungkin orang yang kayak gitu bener-bener dia nggak tahu proses lu kayak gimana. Dia nggak pernah tahu kemauan lu kayak gimana. Jadi gue tuh sebenarnya orangnya baperan sih, jujur. Jadi gue tuh lebih terbawa perasaan gitu, kayak orang lain ngomong apa gue lebih dipikirin gitu. Oh kok orang lain ngomong gitu sih, apa emang gue kayak gitu gitu. Nah dari sana gue lebih belajar, mungkin perbaiki diri lah. Jadi gue nggak terlalu nyariin orang lain kalau dulu. Jadi oh mungkin emang gue kayak gitu, jadi gue harus lebih apa namanya, lebih semangat lagi lah gitu, lebih Mungkin dari lu- kemarin gitu semangatnya. Ya mungkin lu kayak termasuk orang yang berpendapat dan kayak benar-benar menyesuaikan omongan yang kayak gitu sebenarnya kayak ya udah terima aja, itu benar-benar jadi semangat dan kayak evaluasi buat lu juga Nah gitu kan. itu benar. Jadi menurut gua buat mungkin gue juga sedikit masukan lah gitu buat kalian yang mau ikut balapan gitu. Jangan berkecil hati lah, orang lain mau ngomong apa, mau ngejelek-jelekin apa, mau ngerendahin itu nggak ngaruh lah gitu, nggak ngaruh. Jadi- Apa sih yang maksudnya gini, apa sih yang bisa ngejamin orang itu nggak sukses? Nggak ada kan. Kejuaraan apa yang pertama lu gandrungi gitu kan? Kejuaraan apa yang benar-benar berkesan dalam hidup lu ketika pertama lu benar-benar ketika udah latihan beberapa bulan dan ini waktunya gitu lu buktiin ke orang tua juga ke diri lu sendiri. Sebenarnya bukan beberapa bulan, tapi beberapa tahun gitu. Tahun gitu. Karena mengikuti event pertama kali itu 1 bulan sebelum event, jadi auranya tuh udah kerasa gitu, gue tuh mau balap. Sampai 2 bulan ke belakangnya gitu ada pamflet 2 bulan sebelum balapan, gue bilang gue mau ikut balapan itu. Orang tua gue support, ya udah kalau mau ikut balapan berangkat. Itu di Banjar, gak tahu tahun berapa, itu ke Jurnas Mythic Race. Gue tuh pembalap pemula yang baru pertama kali balap, gue ikut kelas open Langsung. kelas open. Karena apa? Dulu itu karena nggak ada kelas pemula, yang gue ikutin tuh kelas Matic 150 cc tune up open. Ya menurut gue sampai sekarang itu kelas itu yang menurut gue sih kayak yang kelas paling bergengsi lah di Matic setelah FFA gitu 30 19. Nah yang gue paling inget itu mental gue hancur, yang gue bangun dari tahun berapa tahun ke belakang, yang menurut gue balapan itu mudah, semua itu hancur karena situasi balapan itu jauh dari gue yang pikirin, sampai mental gue down, sampai gue muntah-muntah karena gue sampai takutnya gue sampai gue muntah-muntah gitu. Itu pengalaman pertama lu saking Iya. bener-bener euforia penonton, euforia Nah, situasi juga ya Nah, kayak itu ya mungkin lu situasi. bayangin kayak ya mungkin balapan di luar negeri sama di kita tuh beda. Antusias kayak lebih excited tuh di kita tuh lebih bener-bener lu harus semangat, lu bener-bener harus mempersiapkan itu dengan baik gitu. Semua itu yang gue persiapkan, mental, fisik, karena gue down semua hancur gitu. Gak ada yang gak ada nikmatnya balap, gak ada. Kalau sekarang kan gue balap itu menikmati gitu, karena balapan itu gak setiap hari. Kerja gue cuma 2 hari, Ya, kadang Sabtu Minggu, kadang Jumat Sabtu kan. itu latihan. Enggak, kalau semisal balap gitu 2 hari kan. Kalau latihan gue biasanya gue 2 hari.